saya Handoko Wargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua, dalam Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live. Sebuah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Anda semua, bangsa Indonesia. Ya, dan saya ada di sini karena Anda ada di sana. Kalau Anda tidak ada di sana, kalau hari ini nggak ada yang nonton, nggak ada ratusan orang nonton, saya nggak ada di sini. Ya, saya berterima kasih bagi yang sangat setia, ada yang kategori sangat setia, ada yang kategori sangat setia sekali. Terima kasih semuanya. Mari kita mulai. Ya, saya akan share screen. Hari ini adalah episode yang ke-87. Bentar. Nah, itu dia. Sudahkah Anda bisa melihat? Jadi Serajum 87 judulnya adalah Benci Brutus. Rabu 21 Oktober 2020 jam 19.30 sampai dengan jam 20.00. Ya, praktis nanti kita akan berakhir jam 8:30. Nah, teman-teman semua, apakah Anda tahu tentang Julius Caesar? Ya, kalau operasi sesar Anda tahu ya. Oke, Julius Caesar juga mestinya tahu juga ya. Oke, tahu Julius Caesar. Jadi saya akan hilangkan dulu gambar saya sebentar biar jangan menutupi Anda. Ya, oke. Apakah Anda tahu tentang Julius Caesar? Wah, tapi kok masa ada gambar saya ya? Saya kasih gambar saya deh di atas itu biar enak. Asik sudah di situ. Oke. Apakah Anda tahu? Ya, kita tanya dulu ya. Siapakah Caesar itu? Ya, kita lihat itu patung setengah badannya. Ini tipikal Romawi, ini senang banget bikin patung setengah badan. Namanya Gaius Julius Caesar, lahir 13 Juli sebelum Masehi, 100 sebelum Masehi, ya, meninggal 15 Maret 44. Oh, ini benar kan nih tahunnya nih? Oh ya benar ya, karena sebelum Masehi juga. Ya, dalam usia 55 tahun. Jadi kira-kira begitu ya. Seorang jenderal militer dan politik Roma pada abad 1 sebelum Masehi. Ya, karena Masehi itu ada penandanya kan, tahun ini Masehi namanya. Ya, Caesar dibunuh pada saat acara ini bacanya saya nggak ngerti nih. Ides of March atau 15 Maret tahun 44 sebelum Masehi di dekat teater Pompei, ditikam sebanyak 23 kali. Ya, ini si Caesar ini. Ya, nah, ada banyak kisah tentang Julius Caesar sebetulnya. Kita coba lihat ya, itu lihat tuh segitu banyaknya ya. Ada Julius Caesar, ada Who was Julius Caesar? Julius Caesar, Leadership, Strategy, and Conflict, The Boy Who Conquered an Empire, dan sebagainya. Banyak banget ini, ya, dan masih banyak lagi. Ya, karena memang dia itu tokoh yang banyak dibicarakan orang dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangannya, ya. Jadi kalau Anda membaca ada kitab suci tertentu banyak disebut nih soal Caesar. Ya, baik. Kita akan coba lihat salah satu yang paling terkenal adalah drama panggung yang ditulis oleh William Shakespeare, ya. Salah satu yang paling terkenal adalah drama panggung yang ditulis oleh William Shakespeare, ya. Mana tuh? Ada kok gambarnya. Kita balik dikit ya. Jadi begini nih, kalau ngomong soal drama panggung ya, di benak saya dulu itu ya tahun 90-an itu. Ceritanya kalau nggak pakai muka nggak enak ini. Jadi tahun 90-an itu kan saya lagi bersiap-siap untuk sekolah di Amerika untuk ambil MBA gitu ya. Terus kemudian saya punya cita-cita saya adalah karena orang tuh pada ngomong soal Amerika tuh begini begitu begitu, saya mendarat pertama kali itu di Los Angeles ya. Point of entry saya adalah Los Angeles. Terus kemudian saya sempat hampir 2 minggu, sekitar 2 minggu di Los Angeles untuk penyesuaian dengan Amerika. Ya waktu itu ada satu keluarga dari Indonesia yang sangat baik hati. Saya tinggal di sana dan diajarin dari mulai hal yang sederhana, yaitu kalau kita makan di resto, terus kemudian resto yang cepat saji, terus kemudian kita jangan terus main ditinggal aja, kita mesti buang sampahnya, terus taruh bakinya, ya.
kalau kita itu buka pintu, kita mesti tahan. Terus kemudian kalau ketemu orang, "Hi, how are you doing?" gitu misalnya ya. Banyak hal yang akhirnya saya belajar selama 2 minggu itu. Jadi termasuk diajarin mabok di sebuah tempat ya. Di Amerika katanya apa namanya dikasih minum yang virgin, nggak taunya ada alkoholnya. Dan saya tidak tahan alkohol. Nah, terus setelah itu di dalam cita-cita saya udah sampai ke LA, sampai tempat saya sekolah ya di sebuah kota kecil di tengah-tengah Amerika yang namanya adalah Wichita gitu kan. Terus kemudian punya cita-cita adalah apa? Harus kalau sudah LA sudah ya harus mana lagi? New York dong gitu kan. Dan salah satu yang saya pengen pergi dari New York adalah ke Broadway. Nonton drama panggung di Broadway. Kita nonton dulu ya. Nah, ternyata apa yang terjadi, saya sempat ke New York total, dan saya suka New York. Ya orang-orang nggak ngerti kenapa saya suka New York. Saya suka New York, saya suka ya Manhattan terutama ya. Manhattan dan salah satu cita-citanya adalah pengen ke Broadway dan nonton show di sana. Tapi itu nggak kesampaian ternyata. Kenapa ternyata kesampaian? Nah, ceritanya panjang kalau itu. Ya, nah kita cerita sedikit kelas baliknya tadi. Ya, salah satu kenapa kok nggak nyampe karena nggak punya duit buat beli tiketnya dan tiketnya mesti ngantri. Sementara kedatangan ke New York sendiri nggak begitu lama, nggak berani lama. Kenapa? Hotel di New York mahal, parkir di New York juga mahal. Pokoknya New York tuh super deh mahalnya. Ya, nah ini Broadway nih. Ya, salah satu sudut aja di Broadway gitu ya. Nah, ini pengen sih sebetulnya nonton apa, ya pengen nonton salah satunya adalah Caesar itu, Julius Caesar itu. Ya, tetapi nggak kesampaian, ya sama sekali nggak kesampaian untuk nonton Caesar, ya. Nah, ini beberapa gambar yang saya ambil dari mana? Dari Google, ya Julius Caesar. Ada ini Julius Caesar, ada banyak banget, ya. Ini hanya ambil beberapa gambar. Bahkan ada satu dramanya ya apa namanya aksi panggung yang dimana ada yang main adalah salah satunya adalah Denzel Washington ya, dan Denzel Washington tidak main sebagai Julius Caesar, dia bermain sebagai seorang namanya Brutus ya. Nanti kita cerita soalnya, berarti sudah mulai masuk nih ya, kita cerita soal Brutus sebetulnya, nggak mau cerita soal Caesar. Kembali ke Shakespeare ya, kita lihat dulu. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi halaman pertama naskah daripada Julius Caesar dicetak di folio kedua tahun 1632. Ya, The Tragedy of Julius Caesar. Ya, informasinya. Tragedy of Julius Caesar, drama sejarah dan tragedi oleh William Shakespeare. Ya, naskah Julius Caesar ini pada awalnya terbitkan dalam folio pertama tahun 1623. Jadi pertunjukannya disebut oleh Thomas Plater the Younger dalam bukunya hariannya pada tahun September 1599. Jadi ditelisik sejarahnya itu. Ya, ceritain sedikit ya, Ya, ceritanya adalah apa? Berlatar belakang Roma 44 sebelum Masehi ya. Drama tersebut menggambarkan dilema moral Brutus saat dia bergabung dengan konspirasi yang dipimpin oleh Cassius untuk membunuh Julius Caesar untuk mencegahnya menjadi diktator di Roma ya. Jadi dilema moral. Jadi memang terjadi dilema moral ya. Para konspirator menjelaskan bahwa mereka melakukan pembunuhan ini untuk kebaikan Roma ya. Nah, nanti kita akan cerita nih soal seperti ini ya. Ada yang namanya justifikasi. Ini yang nanti kita akan bahas. Ya, nah apa yang terjadi? Ini naskahnya nih ya. Naskahnya. Jadi Julius Caesar, Tragedy by Shakespeare. Ya, as performed at the Theatre Royal, Covent Garden. Ya, ini yang di London. Oke, saya nontonnya nih. Siapakah William Shakespeare? Kita semua tahu. Ya, jadi Pak Shakespeare ini adalah seorang seorang sastrawan ya, seorang pujangga, dramawan dan aktor dari Inggris. Secara luas dianggap sebagai penulis
drama berbahasa Inggris terhebat dan dramawan termasyur di dunia. Ya, termasyur emang ada siapa aja? Ya, beberapa karya terbaiknya antara lain Romeo and Juliet. Pasti ada pernah nonton kan? Yang Romeo dan Juliet dari dua keluarga yang berbeda, yang bermusuhan, terus mereka jatuh cinta, akhirnya kan dilarang oleh keluarganya, terus kemudian akhirnya ya gitulah ceritanya. Ya, ada Othello. Ya, ini bukan Othello yang permainan loh ya, ini Othello yang drama. Terus ada Hamlet, ada King Lear, ada Macbeth dan sebagainya. Ya, ini yang cerita-cerita yang sangat klasik ya. Ada banyak yang ditulis oleh si Pak Shakespeare ini. Ya, yang luar biasa pokoknya deh. Ya, salah orang pujangga, dramawan, aktor Inggris sebagai penulis terhebat dan dramawan termasyur di dunia. Ini Pak Shakespeare. Ya, ada yang suka dikutip orang adalah antara lain what is in a name gitu ya. Apa arti sebuah nama katanya begitu. Romeo and Juliet is one of yang saya suka sekali. Ya, saya pernah nonton Romeo and Juliet. Bukan di Broadway, tetapi teater koma rasanya deh. Oke, baik. Ya, kalimat terakhir. Jadi ceritanya itu si Brutus ini membunuh si Julius Caesar dengan 23 kali tusukan. Padahal ya nanti saya cerita padahal. Ya, kau juga Brutus, Caesar tumbang akibat tusukan salah satu orang kepercayaan itu. Padahal namanya Brutus itu adalah orang kepercayaannya Caesar. Enggak cuma itu aja. Ya, kalau kita lihat hubungan antara Julius dan Brutus ya. Brutus diadopsi oleh Julius Caesar dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Can you imagine? Seorang yang diadopsi, dianggap sebagai anak sendiri, akhirnya membunuh Julius Caesar. Membunuh ayahnya. Ayah angkatnya gitu kan, orang yang sangat dipercayai oleh si Julius ya, makanya banyak diceritakan dan banyak disebut-sebut bahwa jangan jadi Brutus. Oke, nanti saya cerita di bagian belakangnya. Baik, nah yang menarik adalah apa? Siapakah Brutus? Kita akan coba lihat di Brutus ya. Ini ada di image yang saya promosikan tadi, informasinya. Namanya Marcus Junius Brutus. Ya, di Jakarta ada penjahit juga namanya Brutus, tapi tidak ada kaitannya sama ini. Saya juga nggak tahu kenapa dia pakai nama itu, karena Brutus sendiri punya konotasi agak negatif. 85 before Christ atau sebelum Masehi sampai 23 Oktober before Christ atau sebelum Masehi juga. Ya. Nah, seorang senator Romawi dan pembunuh Julius Caesar yang paling terkenal ya. Jadi terus kemudian apa yang jadi, Brutus adalah sahabat seperjuangan dan teman dekat. Bahkan tadi dikatakan sebagai anak adopsi daripada Julius Caesar. Brutus dihasut oleh Cassius dan senator lainnya yang tidak menyukai kepemimpinan Julius Caesar. Nah, teman-teman semua, Brutus ini sebagai seorang pembunuh berdarah dingin. Dia selalu diinstruksikan sebagai konspirator ulung dan pembunuh Caesar Julius. Namun terdapat buku yang menyajikan sesuatu yang berbeda. Jadi ini namanya apa ya? Kalau kita punya satu pendapat atau sesuatu ini, pasti ada yang pendapat counternya. Tapi rasanya biar adil ya, katanya we have to cover both side of stories ya, kayak saya cerita. Ya, ada buku yang cerita tentang The Noble Conspirator ya, informasinya ya. Terbitkan tahun 2017. Ya, saya nggak tahu apakah dia meneliti dengan baik atau dia sekedar melakukan ini untuk mendapatkan popularitas. Kenapa? Karena kalau sesuatu itu sudah dipercaya itu, terus kemudian dibikin kontranya, itu banyak yang ada saja orang yang suka gitu ya. Penulisnya adalah Catherine Tempest. Brutus mencintai, menurut si Catherine ini, Brutus mencintai Caesar sebagai teman seperjuangan, tapi dia lebih menyayangi Romawi dibanding Kaisar. Oke. Ya, terus kemudian coba kita lihat, Brutus ingin menyelamatkan Romawi dari genggaman dan kediktatoran Caesar, maka dari itu pembunuhan Caesar adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Teman-teman semua, kalau kita melihat cerita ini menjadi cerita terus, gitu deh, gitu ya. Ada orang yang seharusnya kan tidak harus seperti itu, gitu loh. Pada saat kita itu dipercaya, pada saat itu kan tidak harus jadi
apa ya, kalaupun nggak setuju, kalaupun ada yang nggak benar, dia harus berjuang untuk membuat itu jadi benar, ya. Kalau di dalam teori kepemimpinan atau bukan teori kepemimpinan, teori followership, itu ada yang disebut dengan exemplary follower, ya. Exemplary follower adalah follower yang bukan ABS, follower yang tidak alienated, yang penting pokoknya gua selamat gitu. Tidak. Nah, tetapi dia adalah followers yang mau apa ya, mau bukan melawan, tapi berani untuk mengatakan kebenaran, berani untuk mengkritik, berani untuk membangun, berani untuk menegur orang yang memimpinnya gitu kan. Tapi bukan demi apa-apa, tapi demi kebaikan, tapi demi organisasi. Nah, apa yang suka terjadi di dalam organisasi kita, dan saya ngalamin, adalah ada orang-orang yang terus kemudian apa ya, kayak tadi kasusnya kayak Brutus, ya, karena punya kepentingan, terus kemudian dihasut, terus kemudian dia menjadi eh, paling enteng menjadi pengkhianat, ya, paling enteng menjadi pengkhianat, ya, atau menjadi penggembos, atau menjadi seorang yang penyinyir gitu ya. Ini yang terjadi, ya. Padahal sebetulnya kalau kita bicara, kan ini bicara soal leaders sama followers ya. Kalau misalnya katakanlah followers merasa kenapa ya kok leaders gue seperti itu, atau aku kayak kurang cocok, ya, atau aku rasanya ada yang mesti kebetulkan, seharusnya bukan dengan cara seperti yang dilakukan Brutus. Ya, yang dilakukan adalah bahwa dia harus fight terhadap apa yang diyakinin benar. Dia harus fight dengan apa yang diyakinin benar dan bukan terus kemudian melakukan konspirasi seperti kasusnya Brutus dengan Cassius. Ya, atau karena dikomporin oleh Cassius terus kemudian jadi berubah pikiran. Atau karena dia punya kepentingan. Jadi ada banyak hal sebetulnya. Dan pada saat kita melakukan yang tidak benar pun, ya sama seperti pakai teorinya tadi si Catherine tadi, bahwa orang itu selalu punya justifikasi terhadap apapun yang dilakukan. Biarpun yang dilakukan itu tidak benar. Ya, jadi ini suatu pembelajaran hubungan antara leaders dengan followersnya. Kalau Anda jadi followers, Anda ketemu dengan leader dan tidak cocok dengan leadersnya, clarify dengan leaders, ngomong dengan leaders, jangan ngomong di belakang, ya, hadapin leadersnya, ya, katakan yang nggak benarnya seperti apa. Kalau ada orang-orang yang mengompori Anda atau mempengaruhi Anda untuk menggulingkan atau menjelek-jelekan leadersnya, maka seharusnya kalau Anda orang baik, sementara Anda dipercaya, maka Anda yang harus lakukan adalah mendengarkan dan kemudian menyaring, baru kemudian bisa menyampaikan. Bukan terus kemudian terpengaruh dan kemudian berkonspirasi. Ini pesan yang sangat penting sekali di hari-hari seperti sekarang ini. Ada nggak orang-orang seperti itu? Ada. Di dalam negara ada nggak? Ada. Di dalam organisasi ada nggak? Ada. Dalam organisasi yang kecil ada nggak? Ada. Ya. Nah, saya melihatnya, maka judulnya tadi waktu saya bilang, saya suka ya judul yang pakai rhyme gitu, atau judul yang apa namanya berpola gitu ya. Makanya tadi judulnya apa ya? Benci Brutus. Ya. Jadi apa ya? Tidak ada orang bilang bahwa itu yang membunuh. Itu adalah wujud daripada kebencian. Biarpun dia bisa membungkusnya dengan mengatakan mencintai negaranya. Oke, kalau dia mencintai negaranya, kenapa mesti membunuh pimpinan negaranya? Ya, kalau memang dia adalah followers, apalagi dianggap sebagai anak adopsi, seharusnya dilakukan adalah meluruskan kalau memang nggak lurus, kan gitu, ya. Bukan terus kemudian dengan cara mengkhianati, bukan dengan cara membunuh, biarpun mungkin pembunuhannya hanya bersifat pembunuhan karakter, ya. Dan ini adalah yang penting sekali. Ya, dalam kehidupan kita semua di sini, mudah-mudahan Anda sealiran dengan saya. Kalau Anda sebagai anak buah, sebagai follower di dalam sebuah organisasi, dan Anda merasa ada yang tidak cocok dengan atasan Anda, caranya bukan terus kemudian dengan berkhianat atau membunuh,
atau berkonspirasi dengan orang lain yang mungkin pihak luar yang tidak cocok dengan Anda. Karena itu adalah pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat tidak benar. Ya, bagi Anda yang di sini, mudah-mudahan bisa mengerti bahwa situasi seperti itu. Ya, kalau Anda itu berpihak kepada orang yang berkhianat, maka sebetulnya Anda adalah bagian daripada pengkhianatan itu sendiri. Ya, kalau Anda ketemu dengan leaders, Anda merasa tidak cocok, pertama kali mesti dikoreksi kenapa Anda tidak cocok. Ya, kalau menurut Anda bahwa oh iya leadersnya mungkin yang nggak benar, kalau Anda itu ada di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab, maka Anda harus menjadi yang tadi saya sebut sebagai contemporary follower, yaitu apa? Bicara kepada leaders Anda. Ya, agar supaya ada perbaikan, agar supaya kalaupun nggak lurus diluruskan. Ya, tetapi kalau Anda sudah berkonspirasi, ya, terpengaruh oleh pihak luar, berkonspirasi, terus kemudian punya agenda sendiri, maka sebetulnya pada saat itu Anda adalah pengkhianat juga. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Lanjut ya. Lesson learn-nya ini dari hasil riset ya. Mana ini? Ya tadi kilas balik sudah. Oke. Nah, lesson learn-nya. Kembali ke topik utama ya. Lesson learn from Brutus. Apa sih yang kita belajar ini berdasarkan research-nya? Brutus as a tragic hero. Ya. Jadi kelihatannya pahlawan, tapi pahlawan yang tragis. Jadi kita apa sih dari hasil risetnya dia? Must have a tragic flaw. Ya. Tragic flaw Brutus adalah cintanya kepada Roma. Ya, cintanya kepada Roma menyebabkan dia melupakan apa yang dia tahu benar. Ya, dia terbujuk oleh Cassius untuk membunuh Julius Caesar, bukan karena kecintaannya pada Roma, tetapi justru karena iri dan dengki. Ya. Dan kenapa? Ada kompornya. Ya, ada kompornya. Kompornya adalah si Cassius tadi. Kada Cassius tadi. Ya, saya nggak bilang bahwa Julius Caesar itu semuanya benar, enggak. Ya, kita tahu bahwa Julius Caesar ada yang tidak benar. Ya, kita juga tahu bahwa Julius Caesar to some extent sampai batas tertentu dia memang bergaya diktator. Ya, bergaya ya menggunakan kekuasaannya tadi. Ya, terus kemudian tapi kan bisa dibetulin. Ya, they must learn a lesson. Ya, Brutus menyadari bahwa mengambil nyawa Caesar adalah salah. Begitu dia menyadari ini, dia mengambil nyawanya sendiri. Ya, tapi kan nggak perlu terjadi sebetulnya. Ya, dan ini pentingnya kita belajar dari sejarah adalah kita tidak perlu mengalami kesalahan yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Kalau kita belajar dengan benar, baca buku yang benar, mendengar dari orang yang benar, maka kita akan tahu persis apa yang harus dilakukan. They must learn a lesson. Ya, yang berikutnya lagi, ini masih dari sini, the tragic hero must be royal or wealthy. Ya, sahabatnya meninggal dan istrinya bunuh diri karena perbuatannya. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk hidup. Dan dia akhirnya bunuh diri tadi karena penderitaannya. Pada akhirnya kehilangan apa yang paling dia cintai kalau benar, yaitu Roma. Ya, dia boleh mencintai organisasinya, dia boleh mencari negaranya, tapi tidak harus terus kemudian berkhianat, melakukan dengan cara-cara yang tidak benar kepada negaranya, berlindung di bawah cintanya kepada negaranya, tetapi terus kemudian melawan pimpinannya. Karena apa? Karena setiap pimpinan apapun juga selalu ada yang kurang, selalu ada yang nggak pas. Ya, yang harus dilakukan adalah bicara. Ya, klarifikasi. Nomor 4 adalah apa? The moment of recognition. Adegan penderitaan Brutus ketika menyadari bahwa pembunuh Caesar salah dan dia memberikan pidato tentang betapa buruknya perasaannya dan bagaimana dia lebih bahagia untuk mengambil nyawanya daripada mengambil nyawa Caesar. Ya, oke, dan ini live lesson from Brutus versi Handoko Wargo. Tadi saya sudah cerita ya. Nah, saya terima kasih dulu. Halo, terima kasih gitu ya. Pas 2030.
So, teman-teman semua, saya Handoko Wigniwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat live dari My New York Office yang berlokasi di Rumah Betawi, Kelapa Gading, dalam rangka program Corporate Social Responsibility untuk bangsa Indonesia. Salam.